Halo teman-teman, kita ketemu lagi dengan saya Ririn Lanuspas. Kali ini saya akan membagikan video membuat pate dan foie gras. Melanjutkan dari video yang kemarin, kita pisahkan tulang-tulang dengan dagingnya. Kita blender kasar ya. Setelah itu kita masak. Dan saya tambahkan bawang putih, garam, dan minyak dari sisa pemasakan bebek itu sendiri ya. Kita masak sampai mendidih dengan api kecil saja dan kita aduk terus supaya tidak terlalu gosong di bawahnya. Oke, setelah itu kita masak sekitar setengah jam ya. Kita aduk dengan api pelan saja. Setelah selesai pemasakan, kita masukkan dalam botol dan kita bersihkan sampai kering, jangan sampai ada sisa yang tertumpah gitu maksudnya. Setelah kita tutup, kita balik sebentar sampai kita selesai taruh di botol semua. Nah, setelah kita balik, kita seperti ini ya, kita balikan lagi ya. Oke, siap. Dan sekarang kita bikin foie gras. Ini ada foie gras namanya banyak, angsa, dan bebek atau mentok kita sebutnya di Jawa. Oke, ini hatinya banyak. Masing-masing hampir 1 kilo. Saya kasih perasan jeruk nipis. Kita rendam sebentar ya. Tapi sebelumnya sudah saya cuci bersih. Nah, setelah saya rendam dengan air jeruk nipis, kita siapkan garam. Garamnya 13% dari total berat hatinya itu tadi ya. Dan untuk mericanya sebanyak 3% dari berat total hati yang mau kita masak nanti ya. Oke, mericanya 3%, garam 13%. Nah, setelah kita rendam dengan air jeruk nipis tadi, kita bilas bersih. Untuk hati banyak ini, kita tidak ada perlakuan khusus ya. Ini saya potong jadi 2 aja. Itu kita bilas dengan bersih. Kita tidak ambil uratnya karena terlalu kalau kita ambil uratnya nanti hancur kalau yang hatinya banyak ini. Jadi saya tidak ada perlakuan khusus, kita cuci bersih begini saja. Oke. Nah, seperti ini. Setelah itu kita potong aja karena ada 2 bagian, bagian kecil dan bagian besar. Di sini kita sebutnya lobe. Oke, lobe kecil dan lobe besar. Cuci bersih ya teman-teman. Kita bilas lagi yang satunya. Kita kasih garam dan merica. Jangan lupa kita bagi 2 ya, karena tadi saya timbang sekitar 26 gram untuk 2 kilo hati banyak dan 6 gram untuk mericanya. Kita bagi 2, kira-kira sendiri saja ya. Ini aturannya seperti ini, cuman kalau ingin lebih asin atau mericanya ditambahin itu nggak masalah ya, terserah teman-teman. Ini buat saya sudah bagus, sudah rasanya sudah standar gitu, maksudnya tidak terlalu asin dan tidak hambar. Seperti ini kita tekan-tekan untuk bisa masuk ya, karena nanti akan mengecil kalau sudah pemasakan. Kita tekuk gini ya supaya masuk. Oke. Saya jadikan 3 botol. Untuk yang kecil, bagian kecil saya jadikan 1, dan untuk yang bagian besar masing-masing saya taruh di botol
sendiri-sendiri. Setelah itu permukaan botol harus benar-benar bersih dan kering untuk menghindari pemasukan air, karena nanti untuk sterilisasi kan kita rendam, penggodokannya direndam dengan air ya. Jadi supaya kedap udara untuk tutup yang pertama, karena ada 2 tutup nanti. Jangan sampai ini harus kering, jangan sampai ada udara masuk gitu ya, untuk menjaga kedap udara atau hermetik. Oke, kita bersihkan ya. Seperti ini. Kita jadikan 3 botol untuk yang artinya banyak tadi ya. Berat hampir 2 kilo. Di sini saya gunakan 2 ukuran botolnya ya. Medium sama large. Yang besar itu, yang paling besar, ukuran paling besar, dan setengahnya. Oke, seperti ini, ada 2 tutup ya. Nah, kita tutup seperti ini. Setelah itu kita tutup untuk yang tutup kedua. Sudah siap untuk disterilisasi. Maaf, untuk yang hati banyak saya tambahin jeruk nipis ya videonya nanti. Nah, ini kita ada perlakuan khusus untuk hatinya bebek kalau di sini bilangnya, tapi kalau di Jawa namanya mentok ya. Ini untuk kita ambil urat-uratnya. Ini yang operasi yang paling agak sulit ya, mungkin untuk yang pemula, terlalu delika kita bilangnya. Tapi harus hati-hati karena ini kalau tidak kita ambil akan pengaruh dengan tekstur dan penampakan. Ini ada 2 urat besar ya di sini, di hati bebek ini. Nah, kita tarik yang urat pertama yang olah. Nah, ini nanti setelah itu ada urat yang kedua. Jadi kita buka lagi sedikit lagi. Kita ambil, kalau bisa diambil semuanya ya, memang harus semua diambil ya. Ini untuk pengambilan urat kedua. Kita buka sedikit lagi ya, karena memang agak dalam. Jadinya harus dibuka dengan hati-hati ya, pisaunya harus tajam dan runcing ya. Saya sarankan pakai pisau runcing ya. Kalau bisa jangan pakai ada yang dibuka pakai ujung pantat sendok itu loh, ujung sendok, tapi menurut saya kurang bagus ya hasilnya. Lebih baik dengan pisau yang tajam dan runcing. Tapi hati-hati jangan sampai merusak hati itu sendiri ya. Kita ambil semua bagian uratnya ini, dan kebanyakan warnanya hitam, jadi nanti penampakannya juga jelek ya kalau nggak diambil, dan teksturnya lebih keras karena urat dari bebek ini lebih keras daripada dibandingkan dengan uratnya banyak. Kalau urat banyak, kalau kita ambil akan hancur ya. Nah, seperti ini keduanya ya, bagian kecil dan bagian besar, atau lob besar dan lob kecil. Kita ambil semuanya. Memang ini operasi yang paling delika ya dari pembuatan foie gras itu sendiri. Untuk selanjutnya sih nggak terlalu sulit ya. Ini aja sih yang memang agak susah. Perlakuannya harus pelan-pelan. Oke. Ini kedua-duanya sudah saya ambil. Di sini ada saya ada 2 hati atau 2 foie ya. Untuk bebeknya juga yang saya gunakan untuk foie gras, maksudnya untuk saya sterilisasi.
Oke. Sampai selesai semuanya terangkat. Kalau dirasa semuanya sudah bersih ya dari urat-urat, kita bisa siapkan garam dan merica. Tetap ya, saya gunakan 13% garam dan 3% merica ya. Kalau menurut saya hasilnya sudah bagus ya. Untuk tingkat keasinannya itu sudah cukup dan pas. Tapi kalau teman-teman mau nambah atau kurangin, terserah, itu selera, nggak masalah. Yang penting prosesnya hampir sama gitu aja. Oke, kita bagi dua. Ini tadi hampir 1 kilo hati bebeknya untuk dua-duanya. Nah, kita agak gulung seperti ini supaya masuk ke dalam botolnya ya. Karena nanti setelah pemasakan dia akan mengecil ya. Oke. Nah, seperti ini. Ada 2 tutup ya, tetap ya. Sama dengan yang hatinya banyak tadi. Untuk yang hati besar saya sendirikan. Sedangkan untuk hati yang kecil saya jadikan dalam 1 botol. 3 botol semuanya totalnya. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa lihat ya. Saya gunakan tutup yang medium ya, ini ya, ukuran medium. Kita bersihkan, jangan lupa untuk membersihkan ujung-ujungnya botolnya, untuk menjaga supaya hermetik, jangan sampai gagal. Sayang kalau gagal, artinya kalau gagal dia ada udara masuk di dalam dan tutup pertama gampang untuk dibuka gitu. Karena setelah sterilisasi nanti, ini untuk yang hati banyak tadi ya, saya nak tambahkan jeruk nipis. Nah, ini kita siapkan dandang untuk spesial untuk sterilisasi. Tapi kalau teman-teman tidak ada dandang spesial seperti ini, bisa dengan dandang biasa dan dikasih termometer. Setelah 100 derajat itu kita kasih api kecil, kita tunggu 1 jam. Tapi di bawahnya harus ada sarangan ya, supaya botol tidak kontak langsung dengan air. Bukan kontak langsung dengan air, tapi kontak langsung dengan dandang, karena akan resiko pecah ya botolnya. Di sini botol akan mengambang, tapi ini airnya sudah penuh, maksudnya tidak penuh tapi sudah bagus gitu. Kita isi airnya separuh dandang. Kita diusahakan semua botol tenggelam ya, jadi semuanya terendam dengan air. Jadi di sini saya kasih dan saya timbun dengan batu yang sudah saya bersihkan supaya semuanya tenggelam. Oh ya teman-teman, untuk tutup pertama harus benar-benar hermetik. Kalau tidak hermetik berarti dia gagal untuk sterilisasi ya, dan bisa langsung konsumsi, tidak bisa disimpan. Jadi tutup botol harus benar-benar bersih dan kering supaya sterilisasinya berhasil dan hermetik gitu. Nah, ini siap untuk kita sterilisasi. Setelah mendidih kita tunggu setengah jam ya. Dikecilkan apinya 100 derajat, langsung kecilkan apinya. Kita tunggu untuk 1 jam, sterilisasi 1 jam. Bukan setengah jam tapi 1 jam. Nah, ini kita ambil tutup yang pertama, kita bersihkan dan keringkan tutup yang pertama.
Dan ini saya sudah coba tidak ada yang terbuka ya, untuk yang tutup yang kedua tidak ada yang terbuka ya. Oke, ini cara penyajiannya. Kita buka. Nah, kita lubangin supaya, karena tidak bisa dibuka ya ini ya kalau dengan biasa, karena sudah hermetik ya. Jadi kita lubangin. Oke. Nah, ini baru bisa kita buka tutupnya. Nah, seperti ini ya. Berarti ini berhasil sterilisasinya. Kita bisa simpan sampai 2-3 tahun. Ini untuk patenya tadi juga hermetik ya. Berhasil, jadi nah susah untuk dibuka. Dia sterilisasinya juga berhasil. Nah, seperti ini untuk patenya tadi, apa namanya, yang kita pisahkan dari tulang-tulangnya tadi setelah kita masak. Dan ini saran penyajian bagi yang belum pernah, maksudnya. Kalau yang sudah tahu tidak apa-apa. Ini yang belum pernah. Oke, seperti ini saran penyajiannya. Teman-teman bisa lihat kan, dia mengecil. Tadi kan hampir penuh botolnya waktu sebelum disterilisasi. Nah, sekarang untuk foie gras atau hatinya mengecil ya, lebih dari separuh yang hilang. Nah, ini untuk patenya sama juga. Ada saya sajikan dengan apa namanya, roti yang sudah saya bakar sebentar, atau kita goreng di tefal gitu ya, di teflon maksudnya, atau di oven, terserah kalau nggak ada pembakaran roti. Nah, seperti ini teman-teman penyajiannya. Oke, ini bisa kita tambahkan untuk pizza atau yang lain-lain, terserah teman-teman. Bisa diolah dengan apa saja ya untuk foie gras atau patenya ya, seperti ini. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Terima kasih. Thank you for watching. Subscribe itu gratis loh teman-teman.